Mari kita tepuk tangan sama-sama. Let's go. Your favorites within the future. Dreams are small compared to yours. What should I worry about tomorrow when I know when all I gotta do is trust you, Lord? Let's go. Every little thing's gonna be alright. Right, right. Every little thing's gonna be just fine. I can see it now. I know you will work it out for good. 'Cause every little thing, everything will be alright. Oh, 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 alright. Behind the scenes and in the details, you planned the perfect way for me. Yeah. Why will I dwell upon the road of uncertainty when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Here we go. Every little thing's gonna be alright. Right, 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 right. Every little thing's gonna be just fine. Fine, fine. Whether I can see it
you will work it out for good. 'Cause every little thing, everything will be alright. Whoa, whoa, whoa. Yeah. Oh, oh, alright. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. 'Cause every little things, everything will be alright. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Come on. Whether I could see it now, I know you will work it out for good. 'Cause every little things, everything will be alright. Oh, 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 oh. Whether I could see it now, I know you will work it out for good. 'Cause every little thing, everything will be alright. Amen. Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Wah, senang banget nih, nggak berasa kita udah ada di bulan Desember, bulan terakhir dari tahun 2020. Gimana nih rasanya teman-teman, udah mulai masuk di penghujung akhir tahun? Nah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ko Kiki. Halo Ko Kiki. Halo Lia, Gimana kabarnya Ko? baik nih. Aduh, untungnya puji Tuhannya baik kondisinya. Oke, nah kita karena ini udah memasuki bulan Desember nih Ko, dan Ya. kemudian aku lihat tadi Ko Kiki sempet kasih bocoran nih mau Waduh, ngomongin tentang fairy tale. Fairy tale-nya yes. fairy tale apa nih ya maksudnya? Tapi sebelum kita mau ngobrol-ngobrol Ko Kiki, boleh nggak kita berdoa bersama dulu sama Ko Kiki? Boleh. Oke. Oke, yuk. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pertemuan kami sore hari ini. Meskipun kami belum bisa bertemu secara langsung, tapi biar melalui pertemuan online ini, hati kami boleh tetap terhubung satu sama lain dan kami boleh tetap menerima berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan yang bukakan pikiran kami, bukakan hati kami, Tuhan juga yang memberkati, yang akan berbicara, supaya apa yang dia katakan sungguh berasal dari hati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Amin. Oke nih, karena ini udah Desember nih Koh ya. Biasanya kan udah mulai lagu-lagu White Christmas, udah mulai di style-style gitu ya di mall biasanya kalau tahun lalu. Terus kalau bisa ke Musim toko Natal buku, ya. kalau ke toko buku Gramedi Pip gitu ya, udah mulai masangnya lagunya instrumental saksofonnya juga lagu-lagu Natal. Lagu-lagu Natal ya. Betul. Jadi di mana-mana tuh udah mulai berasa suasana Natal, apalagi kalau kita ke mall kali ya Li ya, paling berasa banget ya. Benar. Udah mulai ada apa tuh kita bisa lihat tuh ada hiasan-hiasan Natal, terus lagu-lagu Natal juga di Gramedi Pip gitu ya tadi ya juga itu mulai diputer gitu ya. Terus hiasan-hiasan itu kan juga kan menggambarkan tentang peristiwa Natal kan. Pasti dong, nggak mungkin hiasan Natal tapi menggambarkan peristiwa kemerdekaan Indonesia, nggak mungkin. Iya, betul. Kan, dia kan menggambarkan tentang peristiwa Natal itu sendiri, lagu-lagunya juga menggambarkan tentang peristiwa Natal. Ada biasanya tuh yang tipikal kan ada apa? Kandang domba gitu ya Li ya. Betul. Ada apa lagi tuh? Ada apa lagi tuh ya? Salju-salju gitu ya. Natal lilin-lilin. Lilin-lilin. Tapi nggak ada dombanya beneran ya. Untungnya di mall tuh nggak ada dombanya beneran ya. Repot, jangan. Cuma patung-patung ya kandang domba. Nah, biasanya kita juga bisa lihat
ada di kandang domba itu ada gembala, di situ mungkin ada juga orang majus. Dan yang terutama, yang pasti ada apanya nih? Ada diskon. Ya, salah ya, Diskon, bukan ya. ya benar. Diskon Ada akhir sale tahun. semuanya. Iya. Merah-merah Kalau lagi kan tuh ada tulisannya. merah-merah diskon ya. Nah, Iya. kalau misalkan di dalam hiasan Natal berupa kandang domba itu, kalau cuma kandang domba sama gembala, iya bukan Natal dong ya. Yang pasti itu yang harus ada adalah, ya pasti ada hiasan tentang bayi Yesusnya. Iya. Ya kan, bola itu Betul. di mana-mana tuh. Ada bayi Yesus biasanya di palungan, nggak ada yang di apa namanya baby bed itu, baby bunk itu ya tempat Iya. tidur bayi ada. Semua Mohon pasti di maaf. palungan gitu ya. Mohon maaf Iya, ya. iya. Kan zamannya gitu kan. Bayi Yesusnya udah di palungan. Gereja-gereja kan juga turut merayakan Natal kan. Biasanya nih kalau dari waktu Koko kecil tuh ya, di gereja-gereja itu suka ada pentas drama yang bawain cerita Natal pastinya. Terus ada yang ada yang berperan jadi Maria, ada yang berperan jadi Yusuf. Sejauh ini nggak ada yang berperan jadi Yesusnya sih. Iya. Kalau drama Natal Yesusnya pakai boneka ya. Iya, Nggak ada bayi beneran. agak berat sih, agak berat ya kalau kita yang memerankan bayinya ya. Gimana gitu ya. Nah, kalau misalkan di gereja itu kan udah mulai ada drama Natal. Kamu pernah nggak nonton drama-drama kayak gitu tuh di gereja? Pernah sih, bahkan kayaknya dulu itu kayak jadi template waktu kecil sih, itu jadi template perayaan ibadah Natal gitu ya, selalu ada drama-drama kayak gitu. Ada yang jadi ada yang jadi Yusuf, Maria, ada yang jadi, bahkan kalau di sekolah-sekolah gitu ya sama anak kecil ada yang jadi domba-domba gitu kan. Domba-dombanya gitu ya. Iya. Agak kesian sebenarnya jadi domba ya, perangkat gitu ya nggak apa-apa lah daripada jadi pohon ya kan. Daripada jadi pohon cuma gitu. Kalau sebenarnya kalau kita nonton drama Natal itu kan pasti ceritanya ceritanya akan berulang-ulang lah setiap tahun gitu ya. Dimulai dari cerita Maria diberi kabar sama malaikat gitu ya. Terus ada gembala di padang, ada orang majus ya melihat tanda, terus datang mengunjungi bayi Yesus. Ya kan mereka datang, mungkin kalau yang penggambaran ada yang bawa emas, biasanya bawa 3 hadiah tuh, emas, kemenyan, dan mur kan. Betul. Orang majus ada 3. Lalu orang majusnya nggak pernah disebut, orang majusnya ada 3. Tapi hadiahnya ada 3 memang. Nah, mereka datang kan. Terus yang di antara semua itu balik lagi kalau misalkan ngomongin soal tentang peristiwa Natal, pasti nggak cuma ngomongin kandang domba, gembala, dan orang majus. Tapi yang terutama itu pasti dalam cerita itu ada menceritakan tentang kelahirannya sang penebus dong. Kalau enggak bukan jadi drama Natal, ini lah drama kandang domba jadinya kan. Betul. Drama Natal karena ada kelahiran Tuhan Yesus yang adalah sang penebus. Nah, tapi ya Li, masalahnya nih Li, kalau tadi di tengah gemerlap Natal gitu ya, di mall-mall ada lagu-lagu Natal, terus ada hiasan-hiasan Natal, dan ada hiasan yang warnanya merah tadi yang sangat disukai oleh kaum Hawa itu loh. Yang tulisannya depannya huruf S, belakangnya huruf E, tengahnya AL gitu ya. Iya. Itu kalau di tengah gemerlapnya Natal itu, dan di tengah cerita Natal yang begitu dramatis, yang begitu agung, masalahnya kalau tidak dimaknai secara benar, semua hal itu hanya akan menjadi sebuah fairy tale. Drama Natal yang sebegitu hikmat gitu, mungkin kalau orang yang nonton itu aduh merasanya gimana ya, adem gitu suasananya kan, ditambah lagu-lagu Natalnya, itu kalau tidak dimaknai secara benar, itu semua cuma akan menjadi seperti sebuah fairy tale atau seperti sebuah dongeng yang nggak ada bedanya sama cerita-cerita yang ada di film nih Li. Benar. Bahkan kalau di film-film itu kan bisa jadi lebih seru. Coba kamu nonton Star Wars gitu ya, atau nonton Star Trek, atau nonton Avengers yang di mana-mana orang bisa terbang gitu ya. Terus sinar laser kemana-mana gitu ya. Kalau drama Natal ya sorry itu saya mungkin diadakan dengan sangat terbatas gitu. Ya nggak mungkin mereka bisa bikin sinematik kayak film-film Hollywood gitu ya. Bahkan cerita-ceritanya pun kalau film Hollywood semakin kesini kan semakin kompleks gitu ya. Betul. Makin seru. Apalagi kalau ditambah cerita tentang drama Korea gitu ya. Waduh. Itu kompleks banget gitu. Kalau cerita kelahiran Tuhan Yesus kan ya dari tahun ke tahun dramanya akan sama gitu ya. Kalau kita cuman sebatas pada sebuah cerita, itu hanya akan menjadi sebuah fairy tale yang jangan-jangan kita kalah sama cerita-cerita yang bisa dibikin sama dunia gitu. Nah, tapi cerita Natal itu kan bukan hanya sekedar fairy tale.
supaya gimana nih kok? Jadi kalau misalkan kayak gitu gimana nih? Apa kita jadi nggak boleh nih dengerin cerita Natal? Bukan begitu, bukan gitu. Nah, melalui rangkaian cerita Natal, sebenarnya kita tuh bisa menarik pelajaran yang bisa menjadi implikasi untuk kita lakukan setiap hari ini. Jadi ternyata walaupun setiap tahunnya kita dengerin cerita yang sama tentang kelahiran Tuhan Yesus, melihat mungkin drama yang sama, melihat ornamen-ornamen, simbol-simbol yang sama, tapi sebenarnya justru yang terpenting adalah gimana memaknainya biar itu nggak cuma sekedar jadi fairy tale ya berarti. Yes, betul sekali. Itu tuh setiap cerita itu ada implikasinya buat kehidupan kita setiap hari. Yang implikasinya apa aja tuh, Kok? Nah, gini, kalau kita berbicara soal implikasi, aku mau coba ya membreakdown cerita Natal itu menjadi ada 3 cerita utama nih. Sebenarnya 3 poin utama yang bisa kita tarik. Poin yang pertama itu, mungkin kamu pernah dengar ya, kalau cerita saat Maria mengandung Tuhan Yesus, itu kan Maria mengandung dari Roh Kudus. Sehingga pada saat itu tuh dia belum menikah sebenarnya dengan Yusuf. Jadi ceritanya waktu itu tuh Yusuf ketika dia tahu bahwa Maria itu mengandung gitu ya, kan pasti lama-lama tahu dong, karena kan tahu sendiri kalau ibu lagi hamil, ibu lagi mengandung, perutnya membesar kan. Betul. Amalnya Yusuf tahu gitu ya. Yusuf tahu bahwa tunangannya itu sedang mengandung. Nah saat itu tuh Yusuf itu sebenarnya dia pengen pergi meninggalkan Maria. Tapi kalau kesannya jahat banget nih si Yusuf, tega banget si Ucup nih. Meskipun kesannya si Ucup ini, Ucup aja kita sebutnya si Ucup ya, si Ucup Bang ini Ucup, jahat gitu ya. Bang Ucup nih kesannya jahat, tapi sebenarnya dia tidak sejahat itu loh. Sebenarnya kalau budaya Yahudi zaman dulu, kalau sampai ketahuan seorang wanita itu hamil sebelum menikah, hukumannya tuh berat, Li. Dia bisa ditimpukin batu atau disebutnya dirajam sampai mati. Nah, jadi pada saat itu, dan biasanya calon suaminya itu ngaduin gitu loh. Calon suaminya yang melaporkan. Nah, tapi si Bang Ucup ini nggak ngelaporin Maria, tapi dia memutuskan untuk pergi secara diam-diam. Nah, pada malam sebelum dia pergi, itu dia tuh mimpi. Dia mimpi didatengin malaikat, dan malaikat itu berkata kepada Yusuf. Ini perkataan malaikatnya ini bisa kita lihat di Matius 1 ayat 23. Ini aku bacain ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Bukan tokoh buku ya, Immanuel ya. Jadi Immanuel ini salah satu sebutan Tuhan Yesus yang dikatakan oleh malaikat dalam mimpinya Yusuf. Nah, pertanyaannya, apa sih artinya Immanuel? Kamu tahu nggak, Li? Artinya Immanuel apa, Yu? Yang setahu aku artinya Allah menyertai kita. Yes, betul sekali. Ini bukan tokoh buku ya, sekali lagi ya. Bukan. Immanuel, oh tokoh buku. Bukan. Immanuel Ya, itu bener artinya... sih, itu tokoh buku. Immanuel adalah nama tokoh buku. Tapi artinya adalah Allah menyertai kita. Lalu ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih artinya disertai sama Tuhan? Kita kan udah sering dengar nih, Allah menyertai kita, Allah menyertai. Nah, apa? Menurut kamu apa nih, Li? Artinya kita disertai sama Tuhan itu seperti apa sih? Kita semacam dijagain Tuhan, dijagain ditemenin Tuhan. Oke, bisa. Ada lagi? Mungkin kalau dulu mikirnya adalah berkat Tuhan menyertai kita gitu. Berkat Tuhan menyertai kita ya. Itu kan hal yang wah dia yes dan amin. Oh senang banget gila dijagain Tuhan, diberkatin Tuhan, kita senang banget kan. Tapi tahu nggak? Ternyata ya, kalau misalkan kita berbicara soal Tuhan menyertai kita setiap saat, Allah menyertai kita, itu tuh berarti setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, dan bahkan setiap sepersekian detik dalam hidup kita tuh harusnya menghayati bahwa Tuhan itu benar-benar ada di sebelah kita loh. Ekstrimnya tuh seperti itu. Jadi lu bayangin nih, Li, kalau misalkan Tuhan ada benar-benar di sebelah kita, gimana tuh? Macam ada CCTV dimanapun kita berada gitu ya? Ya gitu loh. Jadi benar-benar
ketika dikatakan bahwa Immanuel, Allah menyertai kita, yes, Tuhan menjaga kita setiap waktu, yes, Tuhan memberkati kita sepanjang waktu, yes, itu amin. Tapi di luar itu ada juga, kalau katanya Uncle Ben Parker, pamannya Peter Parker, with great powers come great responsibility juga. Ketika ada sesuatu yang diberikan kepada kita, berkat yang diberikan kepada kita, ada juga tanggung jawab yang dituntut. Tanggung jawabnya apa? Ya kita harus bertanggung jawab bahwa Tuhan itu ada di sebelah kita. Kalau nggak usah Tuhan, kalau kita ngomongin misalnya di sebelah kita itu ada orang yang kita hormatin, siapa sih? Ya paling general mungkin let's say presiden gitu ya. Setiap hari Bapak Presiden bersama kita gitu ya. Mungkin kita akan lebih behave. Pasti kita akan lebih behave lah dalam hidup. Mungkin nggak akan berani makan gitu, misalnya nggak angkat kaki sebelah gitu ya. Makan juga mungkin pakai tangan juga ngeliat Bapak Presiden dulu. Bapak Presidennya pakai apa nih? Kalau Bapak Presiden pakai tangan, ya udah saya ikutin pakai tangan. Tapi kalau Bapak Presidennya pakai garpu, sendok gitu, dan pakai pisau makan stick gitu kan, kita terus makan sticknya pakai tangan gitu kan nggak mungkin kan. Terus kita akan lebih behave gitu. Kita akan menjaga sopan santun. Dan mungkin kalau kita ngomong juga lebih nggak sembarangan. Nah, apalagi kalau yang di sebelah kita itu adalah Tuhan. Kita mesti merefleksi nih, Li. Kira-kira kalau benar-benar kita tiap hari benar-benar membayangkan dan benar-benar menghayati ini, Tuhan lagi di sebelahku. Behavior kita masih sama nggak sih? Behavior kita tuh masih sama nggak? Kalau ternyata behavior kita berbeda, ya enggak lah kok. Kalau benar-benar kayak gitu mah, aku nggak mungkin berani gini, nggak mungkin berani gitu, nggak mungkin berani gini. Berarti masih ada yang salah dengan sikap kita. Padahal sebenarnya tadi di Matius dikatakan bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Dan janji Tuhan itu iya dan amin selalu kan. Tuhan menyertai kita, yaitu iya dan amin bahwa ini nih, bahkan dalam kondisi sekarang kita kayak gini pun, nih, Tuhan tuh menyertai kita loh. Tuhan tuh ada di sini, Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan, dan terlebih bukan cuma setiap apa yang kita lakukan, tapi dalam hati kita juga Tuhan bisa lihat. Jadi ketika kita berbicara soal, ketika kita melihat cerita tentang Yusuf yang diberi kabar oleh malaikat, gitu, Maria diberi kabar oleh malaikat, dan dikatakan bahwa dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Implikasinya adalah kita harus menghayati nih. Hidup kita itu, kalau tadi kamu bilang seperti sebuah CCTV gitu ya, kalau aku boleh pakai bahasa, seperti ada sebuah mata besar gitu ya, yang selalu mengawasi kita kemanapun kita berada, yang meskipun nggak secara langsung, tapi one day harus kita pertanggungjawabkan tuh setiap tindakan kita. Dengan begitu, harusnya ya kalau memang sekarang masih ada behavior kita, masih ada sikap kita yang belum benar, yuk kita sama-sama perbaiki. Itu dari cerita pertama tuh, Li. Tentang Immanuel. Lalu cerita kedua. Ini cerita yang, ya ini yang paling sering ceritain lah. Tentang gembala di padang yang mendengar kabar dari malaikat. Terus ada orang Majus yang melihat bintang gitu ya. Tapi setelah mereka mendengar kabar dan melihat tanda, sebenarnya dalam kedua cerita tersebut tuh ada kesamaan. Meskipun yang satu gembala mendengar kabar, orang Majus melihat bintang. Tandanya berbeda, tapi kesamaannya adalah kedua kelompok tersebut sama-sama melihat sebuah tanda, lalu mereka pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh tanda tersebut. Ceritanya sama, melihat tanda, habis itu pergi, melihat tanda dan pergi. Tujuannya pergi untuk apa? Untuk menyembah Tuhan Yesus. Ketika mereka nyampe sana, nggak cuma lihat dari depan kanan, oh ini, terus pulang. Enggak kan? Dua-duanya ceritakan bahwa mereka datang, melihat Tuhan Yesus, dan mereka menyembah dia di sana. Jadi ketika mereka melihat tanda, ada sebuah action yang dilakukan. Ketika melihat tanda, ada sebuah action yang dilakukan. Dan action itu, tujuannya satu. Tujuannya adalah menyembah Tuhan. Kepercayaan mereka, jadi mereka ketika melihat tanda, mereka nggak cuma percaya, oh iya gue percaya, wah benar nih kata malaikat, benar, ya deh kita pulang ya, skoi pulang lah gitu. Udah dengar kabar malaikat, ya udah skoi pulang, yuk pulang, cabut gitu ya. Kan enggak, mereka ketika mereka dengar tanda, mereka pergi, lalu mereka menyembah Tuhan. Kepercayaan mereka itu ditunjukkan dengan tindakan konkret, bukan hanya sekedar percaya, tapi juga bertindak. Nah, kalau mereka cuma melihat tanda tapi nggak melakukan apa-apa, atau yuk skoi pulang gitu ya,
Atau orang Majus itu jalan dari jauh loh. Mereka melakukan perjalanan jauh gitu ya. Dari luar kota. Tapi mereka nggak melakukan apa-apa. Tentu cerita yang kita dengar sekarang pasti akan beda dong. Tapi ternyata mereka pergi gitu ya. Habis lihat tanda, mereka pergi. Nah, demikian juga kalau kita berbicara soal implikasinya, kepercayaan kita kepada Tuhan hari ini juga nggak boleh cuma sekedar berhenti di, oh, aku percaya. Yes dan amin. Tuhan Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu di sebuah kota yang namanya Bethlehem, di kandang domba, di atas palungan. Lalu di umur 33,5 tahun dia mati, disalibkan, lalu bangkit dari kubur, lalu dia diangkat ke surga. Yes, amin. Saya percaya, percaya pokoknya. Itu benar, percaya gitu ya. Kalau kita cuma percaya itu doang, itu sama aja kayak kita percaya tentang sejarahnya Jenderal Sudirman. Kamu tahu dong Jenderal Sudirman gitu ya. Kalau orang Jakarta mungkin tahu Jenderal Sudirman itu Jalan Sudirman, ada patungnya beliau, ada patung Jenderal Sudirman gitu ya. Sama kita percaya juga dengan 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan itu percaya dong kita. Melihat langsung nggak? Enggak. Tapi percaya nggak? Percaya. Nah kalau kita cuma percaya Tuhan sampai sebatas dipercaya faktanya saja, itu tuh ya belum selesai, ceritanya belum selesai. Tapi sama seperti gembala dan orang Majus tadi, setelah kita percaya, itu ada action yang kita lakukan. Actionnya apa sih kok? Kalau Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang-orang yang mau mengikut Tuhan itu, langkahnya itu ada 3. Menyangkal diri, memikul salib, dan percaya, lalu ikut Tuhan. Sesimpel itu gitu. Kita menyangkal diri dulu nggak nih? Kalau misalkan biasanya dalam kehidupan, gue mah emang orang gitu. Gue kalau ngomong emang kasar, nggak ada remnya nih mulut, gitu. Gue emang gitu, suka main tangan, dikit-dikit bukul, dikit-dikit main peluk lawan jenis gitu ya, dikit-dikit main ngapain. Gue mah orangnya gitu. Hai, kalau kita berbicara soal menyangkal diri, ketika kita memang sudah menyangkal diri, kita percaya sama Tuhan, hal-hal seperti itu tuh ya oke, lu dulu kayak gitu, tapi ya lu sangkal diri lah, udah bukan kayak gitu lagi, kita adalah miliknya Tuhan gitu ya. Lalu yang kedua, memikul salib. Setiap dari kita itu pasti juga punya salib yang berbeda-beda, tergantung latar belakang hidup kita gitu ya. Ada yang salibnya kita adalah keluarga, misalnya kita punya mama, papa, ya mungkin bukan Kristen atau sudah Kristen, tapi kok kayaknya hidupnya banyak memberikan nasihat-nasihat yang kurang pas gitu buat kita, kurang sesuai sama kebenaran. Atau misalnya kita kita berbicara soal kita punya pekerjaan yang dimana kita tuh di-challenge untuk hidup benar atau hidup kotor gitu ya. Itu aku nggak bicara detail, tapi itu adalah salib yang harus kita pikul. Dan di situ kita bagaimana kita tetap mempertahankan kebenaran itu, itulah bentuk dari memikul salib sebenarnya. Dan yang terakhir adalah mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu bukan berarti gimana caranya tokoh. Tuhan kan udah di surga gitu ya. Tuhan Yesus kan udah di surga. Ini waktu itu Tuhan Yesus ngomong waktu dia masih di bumi. Udah nggak berlaku kali kok. Nah, mengikut di situ bukan berarti mengikut secara fisik, tapi mengikuti teladannya. Teladan ketaatannya. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Nah itu. Ketika kita mendengar cerita tentang gembala dan orang Majus, mereka itu bukan sekedar melihat tanda dan percaya, tapi kepercayaannya dituangkan dalam bentuk action. Kita pun juga implikasi dalam kehidupan kita, kepercayaan kita pun juga bukan hanya sebatas percaya fakta sejarahnya saja, tapi juga harus ada actionnya. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita menuruti setiap perkataannya dan kita mengikuti teladannya. Itu cerita yang kedua nih. Nah, ini cerita yang ketiga. Ya, ini adalah cerita yang menurutku harusnya ini menjadi inti dari cerita Natal itu sendiri nih, Li. Cerita tentang kelahiran Sang Penebus. Cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus yang adalah Sang Penebus itu cerita yang sering digambarkan dengan sangat dramatis dan sangat agung. Di mana biasanya nih kalau misalkan diceritain kan Maria dan Yusuf pada saat itu ceritanya kan mereka mencari penginapan, tapi saat itu tidak ada penginapan yang kosong.
semuanya full. Kenapa? Logis banget kalau saat itu sangat full, karena pada saat itu memang sedang dilakukan sensus penduduk. Nah, sensus penduduk zaman dulu nggak kayak zaman sekarang, Li. Mungkin rumah kamu pernah didatengin petugas sensus ya? Pasti pernah ya. Teman-teman yang di rumah juga pasti di depannya. Nah, ditempelin stiker kan, dicek gitu ya. Petugas yang keliling ke semua daerah untuk menghitung jumlah penduduk ada berapa. Dan itu juga jadi dengan begitu mereka bisa tahu jumlah penduduknya ada berapa. Maka mungkin dipetain yang wanita berapa, yang pria berapa, umur sekian ada berapa, usia produktif sekian ada berapa. Nah, kalau zaman dulu itu kebalik. Bukan petugas yang keliling, tapi orangnya, warganya yang datang. Jadi ceritanya pada saat itu Yusuf dan Maria pulang ke kota kelahirannya. Setiap orang itu pada saat itu pulang ke kota kelahirannya untuk disensus di data. Yusuf mau pulang ke kotanya, tapi pada saat itu ya karena semua orang juga sedang pulang, ya wajar saja penginapan penuh. Penginapan penuh, tapi dalam kondisi mendesak nih Maria harus melahirkan. Jadi akhirnya hanya tersisa sebuah kandang domba gitu ya. Mau nggak mau, udahlah urgent gitu. Mau nggak mau harus daripada di luar, mungkin dingin dan segala macam, udah malam. Akhirnya udah masuklah di kandang domba. Itu kan menggambarkan kesederhanaan juga kan, bahwa sang raja maha besar gitu ya, raja segala raja, turun ke dunia benar-benar mengosongkan dirinya, lahirnya pun di kandang domba. Itu menceritakan tentang kesederhanaan sebenarnya. Kalau lahirlah Tuhan Yesus di situ di kandang domba. Mungkin kalau kita bayangin itu, kalau di cerita-cerita di patung-patung atau hiasan-hiasan Natal itu, atau di lukisan-lukisan kan biasanya Yesusnya di tengah, di palungan, ada Bunda Maria, domba-dombanya lagi pada melihat gitu ya, di kanan kiri gitu. Terus ada orang Majus, orang ada gembala datang. Nah, itu diceritakan sangat dramatis, sangat agung. Bahkan ada sebuah lagu yang malam sunyi senyap gitu kan. Itu kalau dengar lagunya kan juga syahdu gitu ya. Kalau kita dengar itu mungkin membuat suasana tenang, terus teringat sama suasana Natal. Tapi jujur Koko pribadi, season atau musim paling favorit sepanjang tahun adalah musim Natal. Benar, aku juga. Iya. Koko tuh pribadi ketika, ini dari zaman kuliah sih paling berasa gitu ya. Dulu kan Koko kuliah ngekos kan. Karena kalau udah ngomongin season Natal, itu kan berarti udah mulai libur kan. Udah mulai libur. Nah, biasanya dulu waktu mau libur itu tuh tugas itu menumpuk. Karena kan udah dekat-dekat deadline dong, Di. Ya kan, itu tugas Koko tuh biasanya tugas semesteran gitu. Banyak tugas semesteran tuh menumpuk pada menjelang libur. Nah, jadi ketika sebelum udah mendekati ini kayak sekarang, kayak mulai-mulai awal Desember gitu ya, mulai-mulai awal Desember tuh lagi pik-piknya gitu. Koko punya komitmen, gue nggak akan dengerin lagu Natal sebelum tugas gue selesai. Sama seperti Patih Gajah Mada bersumpah palapa dulu kan. Saya tidak akan bersenang-senang sebelum mempersatukan Nusantara gitu ya. Kalau Koko sumpahnya adalah, saya tidak akan mendengarkan lagu Natal sebelum tugas saya selesai gitu ya. Wow. Supaya gini, karena kalau lu udah denger lagu Natal, udah udah merasakan suasana Natal gitu ya, itu udah semangat kerjanya itu kayak kan jadi udah mulai cooling down gitu loh. Holiday vibes banget ya soalnya ya. Iya, holiday vibes banget. Udah seasons greeting gitu, denger lagunya, denger Michael Bublé itu, album favorit Koko. Udah mulai denger tuh, suasananya udah mulai Natal gitu ya, udah pengen libur, udah langsung kangen rumah, udah langsung terbayang aku di sana gitu ya. Jadi benar-benar suasana menjelang Natal itu ya, dari segala sesuatunya itu sudah memang disetting sangat membuat orang tuh teringat sepanjang tahun, sangat dramatis, sangat agung, tapi bahayanya adalah bisa jadi membuat orang lupa tentang makna yang sesungguhnya loh. Makna Natal itu ketika dibicara Natal, what is Christmas? Apa itu Natal gitu ya? Khususnya buat mungkin anak-anak di barat sana ditanya, what is Christmas? Natal itu apa sih? Santa Claus jawabnya. Natal itu apa sih? Christmas tree gitu. Pohon Natal. Natal itu apa sih? Salju gitu ya. Boneka salju, Olaf gitu ya. Ya, maknanya jadi bergeser. Maknanya jadi pelan-pelan mungkin dengan berjalan waktu itu bergeser menjadi menciptakan sebuah jurang yang dalam. Padahal ketika kita berbicara soal Natal,
cerita yang paling utama atau menu utamanya dari sebuah cerita Natal itu adalah kelahiran Yesus Kristus Sang Penebus. Kelahiran Sang Penebus itu sendiri. Oke kok, enggak lah kok. Aku sih enggak lah. Aku tetap percaya, tetap menghayati kok cerita kelahiran Tuhan Yesus. Aku tetap fokusku adalah cerita kelahiran Tuhan Yesus gitu. Nah, masalahnya balik lagi ke yang tadi. Kalau cuman percaya ceritanya, kita tuh cuman percaya fakta sejarahnya aja loh. Kita cuman percaya fakta sejarahnya aja loh. Padahal ketika kita berbicara kelahiran penebus, kalau ada penebusnya berarti ada orang yang ditebus dong. Kita itu orang yang ditebus loh. Dengan kelahiran penebus, berarti konsekuensinya kita sudah menjadi orang yang ditebus nih, Li. Benar-benar. Oke, berarti itu konsekuensi sebab akibat gitu. Sebab ada penebus, maka ada yang orang yang ditebus. Jadi berarti ketika menghayati Natal udah bukan lagi cuman menghayati ceritanya, tapi menghayati juga bahwa kita nih sebagai orang yang ditebusnya ini ya. Betul sekali. Betul. Itu juga kita harus menghayati kehidupan tentang orang yang ditebus. Gimana tuh kok? Nah, kalau misalkan kita berbicara soal orang yang ditebus ya, itu bisa dilihat dari responnya dalam menghadapi segala hal di dalam hidup. Karena kita nggak bisa bilang, oh ya aku adalah orang yang ditebus, jadi habis ini kejadian dalam hidupku tuh harusnya tuh yang baik-baik saja. Harusnya ini karena aku orang yang ditebus, Tuhan menjauhkanku dari segala macam kesempatan-kesempatan untuk aku berbuat dosa. Hey, hidup tidak seperti itu, men. Ketika kita sudah menerima Sang Penebus gitu ya, oh ya hari ini aku di KKR Natal, ketika ditanya siapa yang mau menerima Tuhan Yesus lahir dalam hatinya sebagai penebus, aku sudah angkat tangan. Bahkan tangannya paling tinggi, bahkan sampai naik ke atas kursi gitu ya, biar paling kelihatan sama pendeta yang di depan gitu ya, saya apa pendeta gitu ya, saya excited. Bahkan ketika ada altar call, saya maju paling depan, bahkan sampai disuruh turun dari mimbar, saking semangatnya saya naik mimbar gitu. Meskipun kamu sudah naik mimbar, percayalah teman-teman, hidupmu besok akan sama saja. Kalau kamu yang kerja, mungkin kamu menghadapi lingkungan kerja yang kurang menyenangkan, lingkungan kerja kamu tidak akan menjadi tiba-tiba menggembirakan, ya akan sama aja. Menghadapi orang yang sama, menghadapi pekerjaan yang sama, menghadapi lingkungan yang sama, menghadapi teman-teman yang sama. Tidak akan ada yang berubah. Bahkan kalau katanya orang-orang yang ceritanya orang-orang yang sudah mengalami sih, yang ada tuh hidup kita kesannya seperti banyak tantangannya lebih. Banyak kesulitan lebih yang seperti menggoda kita, semakin menggoda kita untuk berbuat salah. Karena yang penting itu bukan keadaannya di sekitar kita, tapi yang terpenting adalah responnya. Seharusnya ketika yang membedakan adalah antara orang yang belum ditebus dan orang yang sudah ditebus adalah respon hidupnya. Respon hidupnya itu yang seharusnya berubah. Karena kita tidak bisa mengendalikan keadaan di sekitar kita. Kita tidak selalu bisa mengendalikan keadaan di sekitar kita. Tapi kita selalu bisa mengendalikan respon kita. Respon orang yang hidupnya belum ditebus dan respon orang yang hidupnya telah ditebus itu jelas beda. Kalau aku berbicara soal contoh-contoh konkretnya, itu banyak banget gitu ya. Ini contoh paling simpelnya adalah misalnya kalau lagi di jalan, lagi ngendarain kendaraan, atau lagi ngapain, ada orang misalnya nyerobot gitu ya, atau ada orang yang bikin kesel, kayak mendadak lah, belok nggak pakai sen, atau belok ke kiri, sennya ke kanan, belok ke kanan, sennya ke kiri gitu ya. Iya. Kalau dulu mungkin kita akan marah-marah gitu, akan ngomel. Kita akan teriakin mungkin diteriakin, dengan kata-kata kasar. Setelah kita menghayati bahwa hidup kita sudah ditebus oleh kelahiran Sang Penebus melalui cerita Natal tersebut, kejadiannya sama mungkin, tapi respon kitanya harusnya berbeda. Kalau tadinya marah-marah, sekarang mulai tidak marah-marah. Mungkin hanya sebatas berkurang deh klakson.
Dari nanti berjalannya waktu, udah nggak perlu klakson lagi, kita diem saja. Itu progres gitu loh. Ada progres yang nyata, yang konkret, yang ditunjukkan oleh orang yang ditebus. Tapi kalau mau disimplify, mau dicoba untuk dirangkum, apa sih perbedaan antara orang yang belum ditebus dan orang yang sudah ditebus? Sesimpel, orang yang belum ditebus, itu responnya akan sangat mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Segala sesuatunya, it's all about me. Gue akan merespon dengan sesuatu yang menguntungkan gue, atau menguntungkan kelompok gue. Ya, kelompok itu misalnya keluarga. Tapi ketika kita sudah menjadi orang yang ditebus, gitu ya, respon kita itu dasarnya adalah kasih. Segala sesuatunya itu berdasarkan kepada kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Karena di dua hukum inilah menjadi dasar semua hukum yang lain. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jadi ketika kita mau merespon, kita berpikir nih, kalau gue melakukan ini, itu bisa berdampak positif buat orang lain ya. Kalau gue melakukan ini, Tuhan disenangkan atau tidak ya? Itu kan tidak akan bisa, orang nggak akan bisa berpikir kayak gitu kalau dia nggak punya kasih kepada Tuhan dan nggak punya kasih terhadap sesama. Kenapa kasih? Karena di ayat yang paling terkenal yang menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, yaitu di Yohanes 3 ayat 16, kata-katanya adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih, sekali lagi itu adalah kasih. Perbedaan utama antara orang yang sudah ditebus dan belum ditebus adalah dikasih. Kasih dalam bahasa aslinya di sini adalah kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat dan kasih Tuhan kepada manusia. Nah, kembali lagi ke judul kita, fairy tale. Kalau kita masih melihat cerita-cerita tadi ya, cerita tentang Maria diberi kabar malaikat, Yusuf diberi kabar oleh malaikat, orang gembala, orang majus datang menyembah Tuhan gitu ya, datang terus kelahiran Tuhan Yesus sendiri di kandang domba, di atas palungan. Itu kita cuma oh ya, aduh, kayaknya hikmat banget, Tuhan tuh kayak sederhana banget, suasananya tuh teduh banget gitu ya. Kita cuma mendengar sampai situ aja. Cerita itu cuma jadi fairy tale. Cuma menjadi sebuah dongeng yang menyenangkan buat anak kecil, bisa mengantarkan dia tidur, bahkan menyenangkan juga buat orang dewasa karena mengandung unsur dramanya gitu ya. Kalau nanti cerita dipanjangin lagi, mungkin ada gereja-gereja yang mulai advance gitu ya, ceritain nanti ada pembantaian di Rama. Itu kan tegang tuh ya, bayi-bayi dibunuhin. Cerita itu nanti cuma akan sekedar jadi fairy tale yang nggak ada bedanya dengan cerita-cerita film buatan Hollywood sana. Bahkan kita kalah mungkin dari kompleksitas cerita atau dari kompleksitas audiovisualnya. Karena itulah, mari kita sama-sama untuk memaknai cerita Natal ini bukan cuma sekedar ceritanya saja, tapi apa sih implikasinya dalam kehidupan kita? Apa sih implikasi yang bisa kita tarik dari cerita-cerita tersebut dalam hidup kita? Nah, terakhir sebelum menutup, aku mau ajak teman-teman buat, yuk kita sama-sama jadikan Natal ini tuh momentum. Aku mau mengajak teman-teman ya, untuk menjadikan Natal ini sebagai momentum sebenarnya. Kenapa sebagai momentum? Karena dari hasil survei itu membuktikan bahwa orang-orang Kristen itu banyak yang datang ke gereja pada acara Natal dan Paskah. Kenapa? Karena Natal dan Paskah ya memang seringkali dijadikan orang-orang tuh untuk ini Natal lah gue datang ke gereja lah, Paskah lah gue datang ke gereja lah. Tapi kalau cuma datang ke gereja doang tuh jadi nothing juga. Tapi bukan berarti momen Natal dan Paskah ini tuh tidak ada maknanya loh. Bukan berarti itu nggak ada gunanya gitu. Momen ini tetap bisa kita pakai sebagai momentum buat diri kita sendiri dengan segala lingkungan yang cukup mendukung gitu ya, dengan suasana Natal ini, dengan lagu-lagu Natal. Jadikan momentum ini bukan cuman
bukan cuman untuk bikin resolusi aja. Biasanya kan orang udah menjelang akhir tahun gitu ya bikin resolusi, tapi bukan hanya berhenti di resolusi aja, tapi juga secara konkret membuat perubahan dalam setiap respon kehidupan kita. Respon-respon itu benar-benar kita harus punya komitmen. Gue harus, ketika dulu nih gue orangnya pemarah, ketika baru diomongin kayak gini aja gue udah langsung marah, udah langsung maki-maki orang. Mulai sekarang gue akan menuruni standar gue. Bukan menuruni, berarti meningkatkan standar ya. Kalau dulu marah, standarnya sekarang harus naik, bukan nggak boleh marah lagi. Sekarang kesel gitu ya, tapi mulai nggak keluar, nggak terucap, diem aja, senyum, gitu ya. Dipaksain untuk senyum. Nanti pelan-pelan lewat ya, mungkin ya setiap tahun ini resolusi gue seperti tahun depan resolusinya adalah nggak cuman marah, nggak cuman senyum, tapi udah mulai tidak marah lagi, gitu. Udah mulai bisa berkurang marahnya. Tahun depan nanti ada progres lagi gitu. Jadi daripada kita membuat resolusi tahun ini aku harus kurus gitu ya, mendingan kita membuat resolusi. Itu nggak salah, boleh aja, tapi nggak cuma itu doang, tapi resolusi dalam bentuk hal-hal konkret yang bisa kita lakukan setiap hari, yang bisa membawa kita kepada perubahan dalam hidup kita. Sekali lagi bisa menjadi sebuah implikasi dalam kehidupan kita. Betul. Wah, berarti ternyata di balik cerita-cerita Natal yang selama ini kita dengar setiap tahunnya gitu ya, ternyata justru pertanyaannya adalah, apalagi Natal tahun ini juga akan berbeda dibanding Natal-Natal sebelumnya ya. Kita udah nggak lagi ngerayain secara bareng-bareng, mungkin udah nggak bisa macam apa ya, Christmas party atau apapun, udah nggak bisa selebrasi-selebrasi gitu. Justru jadinya kita semakin diajak untuk kita tuh udah memaknai Natal dengan benar atau belum ya gitu. Kalau tadi yang pertama ngomongin Immanuel, artinya Tuhan menyertai kita, berarti perilaku kita udah menunjukkan bahwa kita tuh menghayati kehadiran Tuhan setiap saat di hidup kita, belum ya gitu ya. Yang kedua juga tadi sempat ngomongin juga bahwa ya kalau misalnya kita percaya, ya harus ada buktinya dong gitu. Selama ini kita udah menunjukkan perilaku yang menunjukkan bahwa kita tuh orang-orang yang percaya, belum ya? Dan yang ketiga tadi, kalau kita tahu kita sudah ditebus, kira-kira respon kita seperti apa ya? Jangan-jangan nih setiap tahun melalui Natal demi Natal, ternyata kita masih punya respon yang sama tahun-tahun sebelumnya nih. Jadinya kita diajak untuk kembali menghayati 3 hal tersebut tadi ya, Koh ya? Yes. Oke. Ada kata-kata penutup kok sebelum kita akhiri sore hari ini? Kata-kata penutup, aku ulang sekali lagi mungkin ya. Ketika kita berbicara cerita Natal, jangan puas hanya mendengar cerita itu dan terbawa perasaan. Karena kalau cuma sampai di situ, itu cuma jadi sebuah fairy tale. Tapi mari lewat cerita Natal tersebut, kita mulai berpikir dan kita mulai introspeksi diri, apalagi dalam momen PSBB seperti saat ini gitu ya. Semua teman-teman juga aku rasa juga masih mengalami momen PSBB. Mungkin ibadah Natalnya juga belum bisa pada offline, tapi semua masih melalui online. Kalau kita cuman menghayati Natal itu sebagai hingar-bingar pesta, ini menjadi sangat masalah banget nih kondisi pertemuan online. Tapi kalau kita benar-benar bisa menghayati Natal itu sebagai momen kita untuk berubah, momen kita untuk memperbaiki respon kita, PSBB ini adalah waktu yang tepat banget. Pertemuan online ini adalah waktu yang tepat banget untuk menguji hati kita. Kita menyambut Natal setiap tahun, apakah memang karena pestanya, karena hingar-bingarnya, atau karena benar-benar kita menghayati kelahiran Sang Juru Selamat dalam hidup kita. Oke, semoga teman-teman di sini sore hari ini mendapatkan insight gitu ya, bisa kembali semangat lagi, mungkin yang udah mulai kendor-kendor gitu ya di akhir-akhir tahun ini, mulai introspeksi diri juga gitu. Dan terima kasih kok Kiki sudah sharing di sore hari ini, sangat insightful, sangat kayak selama mendengar kayak oh iya ya gitu. Semoga teman-teman yang nonton juga ikut mendapatkan aha momennya gitu ya. Oh iya ya dan dilakukan juga gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan kita di sore hari ini, aku mau mengingatkan teman-teman juga untuk tetap stay tune di akun
Instagram maupun YouTube-nya Rehoboth gitu ya. Di tentunya kalau di Instagram di @rehoboth.youth, karena kita setiap hari Senin akan ada program Theology 101, dan di YouTube-nya Truth ID juga gitu, karena setiap hari upload video yang tentunya semuanya adalah mengandung kebenaran firman Tuhan, dan tentunya juga di setiap Sabtu jam 4 sore kita akan ketemu di RYC On Air. Kalau begitu teman-teman, terima kasih. Kita jumpa lagi di episode The Case Sinetron ya, salah. Pokoknya kita jumpa lagi di RYC On Air hari Sabtu depan. Terima kasih teman-teman. Dadah. Thank you.